Pemirsa, seperti yang tadi telah saya jelaskan bahwa saat ini saya ada di Masjid Istiqlal, masjid kebanggaan dari masyarakat DKI Jakarta. Nah, kami akan menanyakan langsung kepada humas dari Masjid Istiqlal, yaitu sudah ada di samping kami, Pak Abu Hurairah, untuk menanyakan lebih lengkap lagi bagaimana persiapan dari perayaan Idul Adha yang akan dilaksanakan di esok hari. Halo, Assalamualaikum Pak Abu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Abu, persiapan sendiri Pak untuk jelang sholat Idul Adha besok ini seperti apa Pak? Ya, baik, kami di Masjid Istiqlal sudah mempersiapkan jauh-jauh hari tentang pelaksanaan Idul Adha tingkat kenegaraan di Masjid Istiqlal. Ada dua hal besar yang kami persiapkan. Yang pertama, sholat Idul Adhanya. Kemudian yang kedua adalah penyembelihan hewan kurban. Untuk sholat Idul Adha, besok insya Allah akan dihadiri oleh Bapak Wakil Presiden beserta Ibu. Dan sholat dimulai tepat pada pukul 7.00 waktu Indonesia bagian Barat. Kemudian petugasnya sudah kami persiapkan. Imam sholat Idul Adha akan dipimpin oleh Ustadz Salim Ghazali, SQ SUD, Imam Rawatib Masjid Istiqlal. Kemudian khotib adalah Bapak Dr. Kiai Haji Abdul Muqsid Ghazali MA. Beliau adalah dosen UIN Syarif Hidayatullah dan juga Rais Khatib Am Syuriah PBNU. Temanya adalah Spirit Idul Adha, tingkatkan solidaritas kemanusiaan dan kedermawanan. Bagi masyarakat yang ingin melakukan sholat Idul Adha besok di Masjid Istiqlal, agar datang lebih pagi lagi. Kalau perlu sholat subuhnya di Masjid Istiqlal, agar bisa mendapatkan shaf di dalam, di lantai utama Masjid Istiqlal. Dan kami himbau untuk terus menjaga kebersihan, keamanan, ketertiban di Masjid Istiqlal. Diusahakan jangan membawa kendaraan sendiri tetapi memakai transportasi massal seperti kereta, Grab dan lain-lain sebagainya. Karena tempat parkir di Masjid Istiqlal terus terang sangat terbatas sekali. Pak Bu, untuk terkait dengan Masjid Istiqlal sendiri, ini apakah dibuka 24 jam begitu atau bagaimana? Dan diprediksikan ini bahwa perayaan sholat Idul Adha ini lebih ramai kah dibandingkan dengan sholat Idul Fitri kemarin atau seperti apa? Ya, betul sekali pengalaman kami dari tahun ke tahun bahwasanya antusias masyarakat untuk sholat Idul Adha itu lebih besar dibandingkan dengan sholat Idul Fitri, karena di Idul Adha kita nggak memiliki tradisi mudik. Nah, untuk mengantisipasi hal ini, karena tahun ini insya Allah pelaksanaan Idul Adha itu terbuka, tidak ada pembatasan-pembatasan lagi. Makanya masyarakat karena yang datang itu lebih banyak dihimbau agar lebih pagi lagi mempersiapkan diri berduyun-duyun datang ke Masjid Istiqlal. Pak Abu, saat ini kan ini merupakan momen pertama juga Idul Adha dari pandemi ke juga endemi. Ada hal yang membedakan Pak dengan perayaan dengan Idul Adha kemarin ataupun juga dengan Idul Fitri kemarin? Karena saat ini memang perdana kita Indonesia sudah endemi Pak, begitu. Ya. Sebenarnya sih nggak ada perbedaan yang mencolok ya. Yang jelas tahun ini, kalau tahun sebelumnya itu dibatasi, tahun ini semua pintu yang ada di Masjid Istiqlal kami buka untuk masyarakat. Jadi di pintu mana aja boleh masuk kecuali tentu pintu-pintu VIP yang dikhususkan untuk Bapak Presiden, Wakil Presiden dan para menteri. Oke, baik. Berarti tidak ada pembeda sama sekali ya Pak ya. Oke, terkait dengan Idul Adha ini kan identik dengan pemotongan hewan kurban begitu ya Pak ya. Nah, untuk pemotongan hewan kurban sendiri ini kabarnya sudah hadir juga Pak, ada dua sapi dari Presiden Joko Widodo dan juga Kiai Haji Ma'ruf. Nanti seperti apa sih Pak untuk penyembelihan hewan kurban ini? Nah, baik, kami di Masjid Istiqlal untuk penyembelihan hewan kurban tahun ini dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 1 Juli itu bertepatan dengan hari kedua, hari tasyrik ya, menurut perhitungan kita di Indonesia. Kemudian hewan kurban yang sudah masuk itu ada sekitar 10 ekor, termasuk hewan kurban Bapak Presiden dan Wakil Presiden. Yang konfirmasi ke kami, ya, hewan kurban yang sudah konfirmasi itu sebanyak 45 sapi dan sekitar 15 ekor kambing yang masuk ke kami sampai saat ini. Semalam ada hewan kurban dari Bapak Presiden, itu sudah masuk, jenisnya simental, berat sekitar 1,2 ton. Kemudian Bapak Wakil Presiden itu jenis sapinya itu Limousin Cruz, beratnya 1,1 kg. Dan alhamdulillah semua sapi, bukan hanya
hewan kurban milik Bapak Presiden dan Wakil Presiden itu melalui pemeriksaan kesehatan yang ketat. Jadi berlapis ya. Dan kami tidak akan menerima hewan kurban yang tidak dilengkapi dengan surat kesehatan dari dokter hewan. Ya sudah dari sapinya sendiri sudah dalam keadaan yang sehat dan juga sudah dikumpulkan. Lalu proses pembagiannya sendiri nih Pak Bu, seperti apa Pak? Apakah ini masyarakat bisa datang langsung atau mungkin ada mekanisme khusus begitu Pak dari Masjid Istiqlal? Nah, pembagian daging kurban di Masjid Istiqlal tahun ini tidak dilakukan secara langsung. Artinya tidak ada pembagian kupon di Masjid Istiqlal pada hari Sabtu. Kami membagi hewan kurban ini lebih terhormat dengan terlebih dahulu masyarakat, perwakilan masjid, musola, lembaga, rumah yatim dan lain. Jauh-jauh hari sudah memasukkan proposal ke kami dan mencantumkan berapa jiwa yang dibutuhkan. Nah, sampai saat ini kami sudah menerima kurang lebih 20.000 jiwa pemohon daging kurban dari Masjid Istiqlal. Mudah-mudahan semuanya bisa mendapatkan daging hewan kurban dari Masjid Istiqlal. Itu harapan kami. Tapi 20.000 ini dari mana saja Pak? Dari sekitar Masjid Istiqlal dan Jabodetabek. Tapi tentu yang kami prioritaskan terlebih dahulu adalah masyarakat yang bertetangga langsung dengan Masjid Istiqlal. Terima kasih Pak Abu atas wawancara kami di Selamat Pagi Indonesia. Selamat pagi beraktivitas Pak. Oke pemirsa, nah tadi sudah dijelaskan sendiri bahwa pelaksanaan untuk sholat Idul Adha 1444 Hijriah di Masjid Istiqlal ini sudah siap. Nah bagi Anda yang ingin melaksanakan sholat Istiqlal ini untuk datang lebih awal karena dikhawatirkan tidak kebagian tempat dan juga beberapa hal lainnya.